Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pancaroba adalah sebuah kondisi di mana cuaca mengalami keadaan yang tidak menentu, di mana siang terasa begitu panas dan malam hari turun hujan yang deras. Dengan kondisi cuaca demikian, seseorang yang tidak sedang berada pada kondisi fit akan mengalami penyakit penyerta yang bisa datang bersamaan dengan musim pancaroba seperti saat ini. Tubuh seseorang dapat terserang penyakit di musim pancaroba karena tubuh dipaksa untuk terus beradaptasi dengan kondisi cuaca yang sedang terjadi. Sehingga dengan demikian melakukan persiapan dengan meminum vitamin, berolahraga dan mencukupi kebutuhan gizi dalam tubuh menjadi hal yang penting agar kita tidak terserang berbagai penyakit. Dan berikut ini adalah beberapa penyakit yang biasa ditemukan bersamaan dengan datangnya musim pancaroba. Yang pertama ada flu. Musim pancaroba memudahkan terjadinya infeksi saluran pernafasan, yang gejalanya kerap disebut masyarakat awam sebagai flu, yakni berupa hidung tersumbat, hidung berair, bersin, batuk, gangguan penciuman, gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot dan persendian, nyeri kepala, pusing, bahkan bisa sampai sesak dan muncul beragam keluhan lainnya. Yang kedua, demam berdarah. Saat musim pancaroba, kasus demam berdarah akan mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena nyamuk lebih mudah untuk berkembang biak ketika musim hujan dan cuaca yang lembab. Gejala demam berdarah yang kerap muncul adalah demam tinggi, sakit kepala parah, nyeri otot dan sendi, lemas, mual, muntah, ruam kulit, serta mimisan. Namun, hal yang perlu diwaspadai adalah komplikasi dari DBD, yaitu pendarahan berat, syok, hingga kematian. Agar terhindar dari DBD, penting untuk mencegah perkembangan populasi nyamuk. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan 3M+, yaitu dengan menguras dan menutup tempat penampungan air, serta sebisa mungkin mendaur ulang barang bekas. Yang ketiga, ISPA. Salah satu penyakit yang sering terjadi saat musim pancaroba adalah infeksi saluran pernafasan akut, seperti batuk, pilek, influenza, dan bronkitis. ISPA paling sering disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui percikan air liur saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Jika dibandingkan dengan orang dewasa, ISPA lebih rentan dialami oleh balita, sebab sistem imun tubuhnya belum terbentuk sempurna untuk merespon dan melawan infeksi dengan baik. Selain balita, lansia dan orang dengan gangguan imun juga beresiko tinggi mengalami infeksi ini. Gejala ISPA yang sering terjadi adalah hidung tersumbat, sakit tenggorokan, badan lelah, demam, pusing, hingga sesak napas. Sebenarnya infeksi ini bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kondisi, ISPA juga sering beresiko menimbulkan komplikasi seperti pneumonia. Yang keempat, chikungunya. Gejala penyakit chikungunya sekilas hampir serupa dengan demam berdarah. Beberapa gejala yang biasanya dialami adalah demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Pada kelompok tertentu seperti bayi baru lahir dan lansia yang memiliki kondisi medis bawaan, cenderung lebih beresiko mengalami pemburukan gejala dan komplikasi chikungunya. Beberapa komplikasi tersebut meliputi miokarditis, hepatitis, gangguan ginjal akut, atau gangguan saraf. Meski jarang mengakibatkan kematian, gejala yang parah bisa menyebabkan penderitanya mengalami kelumpuhan. Untuk mengurangi resiko terkena chikungunya, langkah yang sama dalam upaya pencegahan DBD juga bisa dilakukan.
Yang kelima, diare. Gejala diare bervariasi. Namun gejala yang paling sering dialami oleh penderita diare adalah perut mulas, buang air besar cair atau encer bahkan berdarah, sulit menahan buang air besar, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Dengan mengetahui beberapa penyakit penyerta di musim pancaroba, diharapkan kita bisa melakukan berbagai tindakan preventif agar dapat tetap melakukan aktivitas dengan sehat selama musim pancaroba ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih.